Amin, puji Tuhan. Saya ingin kita semua sama-sama belajar dari satu perikop firman Tuhan di Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Ya, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Jadi kita sudah perhatikan di sini ada ketetapan ayat 1, ada peraturan yang diajarkan kepada kita, kepada umat Israel pada saat itu atas perintah Tuhan Allahmu, supaya kita berpegang pada ketetapan itu dan perintahnya supaya lanjut umurnya. Boleh saya katakan begini, bahwa ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan untuk membuat kita panjang umur. Ya, ini konteks firman Tuhan seperti itu. Ayat 3, maka dengarlah hai Israel, hai orang Israel, lakukan dengan setia. Jadi kalaupun diberi ketetapan dan firman, tapi kita tidak menjadi pelaku, maka tidak akan berguna. Karena di sini katakan, lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Ya, lagi, selain kita panjang umur, Tuhan ingin kita baik keadaan kita. Ya. Jadi semua ketetapan perintah Tuhan itu membuat kita panjang umur dan sehat-sehat selalu. Supaya kamu menjadi sangat banyak. Ya, menjadi sangat banyak, bermultiplikasi. Ini mirip dengan berkat Tuhan di Taman Eden. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi semua peraturan, ketetapan Tuhan, itu kita harus menjadi satu kehidupan. Jadi kita membicarakan kepada anak-anak kita, bukan pada anak-anak, kepada pasangan kita, kepada isi rumah kita. Pada waktu kita di rumah, dalam jalan, atau sedang berbaring, ini lebih powerful daripada sekedar kita menaruh satu waktu-waktu tertentu yang juga baik ya, misalnya mesbah keluarga, atau kumpul-kumpul bersama keluarga. Ini lebih powerful, saudara, karena ini tidak mengenal waktu. Waktu kita di rumah, kita jalan, kita tidur, berbaring, semua ketetapan Tuhan menjadi gaya hidup kita. Ya, jadi ada beberapa orang yang lebih suka dengan misalnya begini, Pak doakan dong si A atau anak saya atau saudara saya punya masalah itu, tolong doakan supaya dia berubah. Nah, saudara, itu berdoa itu ada tempatnya, saudara. Tapi yang merubah seseorang itu adalah perkataan kebenaran. Sebabnya dari zaman dulu, dari zaman perjanjian lama, umat Tuhan itu diminta untuk belajar tentang ketetapan Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan, supaya dari mulutnya keluar perkataan kebenaran yang mengubahkan orang. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kuasa itu bukan ada di dalam doa. Ya, kalau ada di dalam doa kuasa, ya, atau tidak sepenuhnya lah di dalam doa, karena doa itu ada tempatnya sendiri ya. Tapi kuasa itu adalah Roh Kudus sendiri. Ya. Di Zakaria dikatakan bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Rohku. Bukan oleh mighty, kekuatan atau power, tapi by my spirit. Jadi semua itu adalah, power itu adalah Roh Kudus. Nah, power ini bisa bermanifestasi di dalam berbagai bentuk manifestasi. Ya. Tapi yang membuatnya adalah Roh Kudus. Itu sebabnya ada rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tapi yang berbuat itu adalah Tuhan atau Roh Kudus atau Allah yang satu. Di sini dikatakan Allah kita adalah Esa. Ya.
Nah, saya kasih ilustrasi begini, saudara ya, dengan penuh hormat kepada Tuhan, saya mau coba kasih ilustrasi seperti ini, tidak bermaksud mengecilkan Tuhan. Ya, kalau saudara punya power supply di rumah, ya, kita suka bilang ada stop kontak atau power source, power supply. Ya. Kalau kita colokkan ke lubang power supply itu, kita colokkan kipas angin, maka kita dapat apa? Kita dapat angin yang segar, tapi nggak dingin, saudara ya. Kalau kita colokkan AC, maka kita dapat angin yang dingin. Kalau kita colokkan ke power source itu, sumber power itu, setrikaan, kita mendapatkan panas. Ya. Kalau kita colokkan komputer, kita mendapatkan hikmat bekerja, ya, rupa-rupa perbuatan desain. Saya pakai bahasa gitu ya. Kalau kita colokkan apalagi vacuum cleaner, kita dapat kekuatan untuk membersihkan. Tetapi power di dalam colokan itu, dia tidak punya macam rupa-rupa power. Power untuk panas, power untuk angin, power untuk lampu, tidak. Dia hanya punya power. Tapi manifestasinya bermacam-macam. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Roh Kudus tidak punya power untuk sakit kepala, power untuk sakit mah, power untuk sakit kanker. Dia cuma punya power satu. Kalau kita terkonek sama power itu, maka kita akan mengalami berbagai-bagai manifestasi perbuatan ajaib. Kita connect dengan power, kita punya rupa-rupa pelayanan. Kita connect dengan power, kita punya ketahanan, kesabaran, kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah kecil hati, kita tidak mudah down dalam keadaan apapun, karena ya semua itu yang mengerjakan adalah power. Nah, ini sudah dikatakan oleh Tuhan sejak dalam perjanjian lama. Ya, lanjut lagi. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apa sih maksudnya dibicarakan terus, saudara? Supaya seisi rumah bangsa itu senantiasa terkonek dengan power. Ya, terkonek dengan power. Kemudian harus ayat 8. Haruslah engkau mengikatkannya pada tanda, sebagai tanda pada tanganmu. Apa yang diikatkan? Perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Apa menjadi lambang? Peringatan dan perintah Tuhan. Dan haruslah kau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Ya. Kalau di kitab Wahyu pasal 13 ditulis bahwa nanti pada akhir zaman akan muncul orang-orang dengan tanda 666 di tangan. Ya, lalu orang mulai berspekulasi 666 itu adalah tanda yang diberikan iblis. Kemudian di kepalanya juga ada tanda. Itu sebetulnya terlalu naif ya, kalau iblis ngasih tanda anak-anaknya pakai 666, itu gampang ditandai. Gitu ya. Karena anak Tuhan akan gampang menengking itu. Karena anak Tuhan kan punya kuasa lebih besar daripada anak-anak iblis. Jadi terlalu naif bagi iblis kalau dia kasih tanda secara literal, secara letterless, ada 666 di tangannya atau di dahinya. Tidak, saudara. Itu kalau kita baca Wahyu pasal 13, maka di ayat terakhir dikatakan, this is wisdom. Artinya inilah hikmat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tulis barang siapa berhikmat, gitu ya. Jadi seolah-olah kalimatnya agak melenceng. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tetap ini yang dimaksud yaitu hikmat. Orang memakai hikmat di kepala dan di tangan. Tangan itu adalah untuk bekerja, kepala adalah pikiran. Yang mereka pakai adalah hikmat. Loh Pak, bukankah Kristus adalah hikmat? Beda, saudara ya. Di dalam Kristus kita bukan hanya memiliki hikmat. Jangan tinggalkan satu kata yang disebut spirit. The spirit of wisdom. Bukan hanya wisdom. The spirit, ada spiritnya. Di Efesus dikatakan, supaya engkau diperbaharui in the spirit of wisdom. Spirit Roh Kudus, sekali lagi tadi saya katakan, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh roh. Semua itu oleh power yang sama. Karena hikmat sendiri di dalam Alkitab dikatakan ada dua, yang dari atas dan dari bawah. Segala iri hati, dengki, dan cemburu itu disebut hikmat. Di Yakobus dikatakan itu hikmat yang dari bawah. Jadi kita tidak mengikuti hikmat, tapi kita mencari the spirit of wisdom. Orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi mencari tanda, tapi kita memberitakan Kristus. Kristus adalah hikmat. Kristus adalah spirit yang kita beritakan spirit. Ya, jangan lupakan kata spirit. Ayat 23 kita lihat. Ayat 23. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk. Kita dibawanya keluar. Orang Israel dibawa keluar dari Mesir
untuk dibawa masuk kepada negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Jadi, kalau kita lihat ayat ini, saudara, Tuhan tidak pernah berencana bangsa Israel itu berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Kalau kita lihat ayat ini, ya. Aku membawa mereka keluar untuk membawa masuk. Ya, nanti kita lihat kenapa mereka harus berputar-putar. Ibrani pasal 4, ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Artinya firman yang tadi kita dengar itu ternyata tidak berguna bagi mereka. Kita tahu bahwa dari semua yang keluar dari tanah Mesir, tidak satu pun yang masuk ke tanah perjanjian. Artinya janji yang diucapkan yang tadi kita baca di Ulangan pasal 6 itu tidak dinikmati oleh semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kecuali itu oleh 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Mengapa? Di sini dijawab, karena firman itu tidak dimix dengan faith, dengan iman mereka. Bahasa Inggrisnya katakan, not mixed with faith. Tidak dicampur, tidak diimani. Ya, dengan mereka yang mendengarkan. Ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Nah, sekarang di sini ada linknya, bahwa kita pun akan mengalami yang sama, yaitu mendapatkan janji yang sama. Dikatakan kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang dia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan tak akan masuk ke tempat perhentian. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Bahasa Inggrisnya bilang, pekerjaannya selesai, finished, bentuknya past tense, since the foundation of the world. Foundation of the world di sini bukan waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu namanya foundation of the earth, permulaan bumi. Ini word. Word adalah sistem. Christ is the end of the world untuk memulai foundation of the road yang baru. Kenapa dibilang foundation? Karena dia adalah batu penjuru yang dibuang oleh kepala orang-orang tukang bangunan, dalam hal ini orang Farisi. Dia menjadi batu penjuru untuk membangun suatu bangunan yang baru. Makanya dia dikatakan foundation of the world. Ya, untuk lebih jelaskan lagi, Bapak Saudara bisa baca di Ibrani pasal 9 ayat 26. Kristus mati pada akhir zaman. Ya, Kristus mati pada akhir zaman. Jadi akhir dari hukum Taurat, mulai dari dunia baru, di mana Tuhannya adalah Kristus, dan fondasinya adalah Kristus juga. Ya, jadi foundation of the world di sini bukan masa penciptaan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dalam segala pekerjaannya. Dalam nas itu kita baca, mereka akan masuk ke tempat perhentian. Ini yang saya katakan, bahwa tempat perhentian itu adalah Kristus. Dan di zaman perjanjian lama, tempat perhentian itu adalah, atau tempat tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Nah, apa yang terjadi di situ adalah mereka akan menempati rumah-rumah, mereka akan menempati segala berkat di situ, mereka akan bertambah banyak dalam keturunan, dan itu adalah satu tanda yang menyertai, ya, tanda yang menyertai kalau mereka taat kepada firman, maka mereka masuk, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi saudara, saya bisa katakan begini, bahwa hidup di dalam Kristus itu memang adalah satu keharusan, bukan option. Hidup di dalam Kristus adalah satu keharusan. Kalau kita baca dalam perjanjian baru, saudara, Tuhan ingin kita semua menjadi satu dengan Kristus. Tuhan tidak ingin kita memisahkan diri kita dari Kristus. Itu yang Allah inginkan. Seringkali kita begini, Bapak Ibu Saudara, banyak saya dulu diajar untuk misalnya untuk berdoa untuk orang sakit, ya. Seringkali kita berdoanya begini. Kalau ada orang sakit, kita bilang, kita datang kepada Tuhan di hadapan orang sakit itu, lalu kita menjadi perantara di situ. Lalu kita katakan pada Tuhan, Tuhan, ini orang ini, sembuhkan Tuhan. Bukankah Engkau adalah Allah yang baik? Bukankah Engkau sudah mati di kayu salib? Tolong sembuhkan orang ini, Tuhan. Jadi kita seperti pengantara, kita berdiri. Jadi orang sakit itu di belakang kita, lalu kita menghadap Allah.
Kita mengatakan, Tuhan ini sembuhkan orang ini. Orang ini begini, begini, begini. Firman-Mu mengatakan begini. Kita bertindak sebagai pengantara. Itu ilegal. Ilegal. Karena firman Tuhan mudah-mudahan ayatnya masih saya tandai. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, jadi pengantara, tidak boleh ada pengantara di antara kita dan Allah. Oke, jadi kalau kita action seperti itu ilegal, saudara ya. Kita harus bertindak seperti Kristus. Ingat tadi sumber power itu tidak macam-macam, hanya satu. Sekarang Allah memberikan kita power, bukan kita dilepas dengan power, tapi Allah masuk ke dalam kita. Roh Kudus masuk ke dalam kita, tinggal bersatu dengan kita, sehingga kita sekarang tidak lagi berdiri mewakili manusia di hadapan Allah. Ya, kalau manusia itu belum lahir baru, oke ya, kita kan imamat yang rajani kan, imamat itu bukan mewakili, imam itu bukan mewakili manusia di hadapan Allah, tetapi mewakili Allah di hadapan manusia. Nah, kita perhatikan pada waktu Tuhan Yesus waktu dia melayani umat manusia, dia berkata kepada orang-orang yang sakit, apa yang kau ingin aku lakukan? Oh, mereka jawab, Tuhan aku ingin sembuh, jadilah sembuh. Ya. Tuhan aku ingin seperti ini, jadilah. Waktu ada 5.000 orang ikut KKR, ikut seminar, kemudian tidak ada makanan, Tuhan Yesus bertindak. Dia katakan, ambil roti, 5 roti dan 2 ikan, jadilah. Jadi dia bertindak dengan freedom, dengan kebebasan yang luar biasa. Tetapi dia bukan hanya orang bebas, tetapi dia penuh dengan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah semua ada di dalam dia. Dia adalah firman Allah, dan firman itu ada di dalam kita. Nah, jadi sekarang kita mengerti, saudara, di perjanjian lama, Allah ingin supaya ketetapannya, hukumnya dipelajari oleh umat manusia, supaya mereka hidupnya bisa panjang umurnya dan sehat, baik keadaannya. Itu yang dikatakan oleh kitab Ulangan. Di perjanjian baru, janji itu sekarang tidak lagi diberikan kepada kita, tetapi masuk ke dalam kita, supaya kita punya hidup yang panjang dan baik keadaan kita. Nah, sekarang kita menghadapi orang-orang yang perlu pertolongan, kita tidak membelakangi mereka lalu menghadap Allah, tapi kita menghadap mereka mewakili Allah. Kamu mau apa? Mau sembuh? Jadilah sembuh. Mau berkat? Aku berkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini saudara pengertian yang saya dapat yang membuat saya mulai beberapa waktu yang lalu sampai hari ini, setiap kali saya khotbah di online saat ini, saya selalu berani mengatakan, jadilah sembuh kepada setiap yang online. Dan saya mengatakan, jadilah sound mind kepada setiap yang mendengar. Karena kita perlu attitude yang baik dalam hubungan kita sesama manusia. Jadilah kita memiliki pikiran yang sehat, yang tidak menyakiti, perkataan yang membangun. Dikeluarkanlah semua yang tidak pernah berasal dari Allah, yang tidak pernah tanam kerajaan Allah, dicabut. Bagaimana caranya? Setiap kali perkataan saya yang keluar, saya yakin itu dari Tuhan Allah, dan itu akan mencabut semua perkataan atau konsep yang tidak pernah diajarkan oleh kerajaan Allah. Nah, jadi saudara, ini harus kita latih, bahwa kita adalah manusia Allah. Ya. Semakin sering kita tanamkan itu dalam hati kita, maka semakin kita bermanifestasi dalam kuasa itu. Ingat, kuasa cuma satu, tapi manifestasinya bisa lain-lain. Seperti perumpamaan tadi ya. Nah, betul saudara, pada waktu kita mengalami manifestasi, misalnya kita mendoakan orang sembuh, atau kita memberi nasihat, lalu orang diberkati, atau kita melepaskan orang yang terikat, ada beberapa kejadian yang kita merasa exciting. Kita suka lakukan. Misalnya, mengubah firman, kita suka. Lalu kita menyembuhkan orang, berdoa untuk orang sakit, kita suka. Ada yang kita lebih suka, sehingga biasanya muncul perkataan gini, aku punya karunia menyembuhkan, aku punya karunia mengajar, aku punya karunia bernubuat. Saudara, jangan berpikir seperti itu lagi. Ingat, pikiran seperti itu ada di jemaat Korintus, yaitu jemaat anak-anak. Nasihat firman Tuhan adalah lakukan semua, kejar semua karunia, karena sumber powernya satu. Tidak pernah terbagi-bagi, power untuk apa tidak terbagi-bagi. Lakukan semua. Tapi kalau memang ada sesuatu yang saudara lebih suka lakukan, ya wajar, namanya juga manusia. Saya lebih suka ini, saya lebih suka. Tapi nasihat saya dalam nama Tuhan Yesus adalah lakukan semuanya. Karena Allah yang satu ingin melakukan segala sesuatu di dalam diri kita. Allah yang satu yang melakukan perbuatan ajaib, Allah yang sama melakukan rupa-rupa karunia,
Allah yang sama yang memberikan rupa-rupa pelayanan. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita mulai, misalnya saya melakukan sesuatu perbuatan ajaib, lalu saya mulai mengatakan, oh karunia saya rasanya di bidang ini. Lalu saya mulai mengembangkannya dengan berlebihan. Biasanya saudara, biasanya nih, akan tergoda saya untuk menulis sesuatu di atas apa yang tertulis di dalam Bible ini. Dan itu akan menyebabkan perdebatan. Ada, mungkin lihat ada anak-anak hamba Tuhan yang kelihatannya kuat sekali dalam pengajaran itu, lalu menuliskan sehingga berlebihan. Sebetulnya itu sudah dinasehati oleh Rasul Paulus ya, untuk supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, kita tahu di 1 Korintus itu terjadi perselisihan, karena ada orang bilang aku dari golongan Apolos, dari golongan Paulus, aku dari golongan Petrus. Lalu Paulus mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Coba lihat, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah power itu terbagi-bagi? Bayangkan ya, kalau dalam satu rumah itu, satu keluarga berantem, dibilang, saya mau nyalain kipas angin, saya harus colokin di ruang tamu. Karena di ruang tamu ada power untuk menggerakkan kipas angin. Terus yang kedua, oh saya mau nyalakan komputer, saya harus mencolokkannya di kamar tidur. Karena di kamar tidur ada power untuk menggerakkan komputer. Nah itu kan sudah error orang seperti itu ya. Power dari PLN sama, saudara. Kalau kita colokkan tangan kita, kita akan bertemu Bapa di surga dengan cepat. Karena kita kesetrum, saudara ya. Powernya sama, power yang mematikan, power yang memberi udara segar, udara dingin, power yang membawa panas kesetrikaan, itu sama dari PLN, itu cuma power 220 volt. Gitu ya. Dalam Kristus juga ada, saudara ya. Ananias dan Safira main-main di dalam hadirat Tuhan, dia mati. Tapi power yang sama menyembuhkan banyak orang, power yang sama mempertobatkan. Nah sekarang power yang sama ada di dalam kita. Alkitab mengatakan kita harus menjadi seperti Kristus. Harus satu dengan power itu. Jangan takut mati. Saudara tidak akan mati seperti Ananias dan Safira. Tidak akan mati. Itu kenapa mati, Pak? Sampai hari ini ya yang saya baca adalah dia mati karena perkataan Petrus. Tapi kalau Allah mengatakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Makanya saudara, kita ini anak-anak Tuhan pegang power, attitude juga harus bagus ya. Jangan dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut satu juga keluar kutuk. Ya, sekarang kan kalau ada bom-bom di mana-mana kan semua orang dengan ini menyatakan mengutuk keras gitu ya. Nah kita jangan ikut-ikutan. Saya menyatakan mengutuk keras. Apalagi pendeta seperti saya, hamba Tuhan. Tiap hari Minggu saya memberkati jemaat, lalu nanti begitu lihat ada gereja dibom, saya menyatakan mengutuk dengan keras, dari satu mulut keluar dari berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Itu nggak bagus. Tidak boleh. Bapak Ibu Saudara, calon pemimpin nanti tidak boleh mengeluarkan yang sama. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal 4 ayat 6 ya. Ini Paulus pernah memperingatkan dirinya dan Apolos sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk mengajar. Dia katakan begini, saudara-saudara, ayat 6 ya, 1 Korintus 4 ayat 6. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Ini untuk kita pelajari, saudara ya, supaya kita jangan larut dengan perkataan orang-orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan besar atau gembala sidang. Seperti Pak JP ini gembala sidang. Oh, perkataannya semua benar. Saudara cek dengan Alkitab. Kalau nggak sama, jangan didengarin. Ya. Sekalipun Pak JP itu gembala katanya. Kalau nggak sama dengan Alkitab, jangan dimasukkan hati. Jangan didengar. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu tahu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan ini. Jangan melampaui yang ada tertulis. Ya, supaya jangan ada di antara kamu yang menyembuhkan diri dengan jalan mengutamakan satu dengan yang lain. Ini Paulus ngomongnya sopan. Kalau Tuhan Yesus gak tedeng aling-aling. Saudara buka di Yohanes 10 ayat 1. Yohanes 10 ayat 1 saya buka dengan bahasa Inggrisnya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Kita tahu Yesus adalah pintu. Tetapi dengan memanjat tembok. Memanjat tembok. Kata-kata tembok kan nggak ada di dalam bahasa aslinya ya. Tidak ada wall, itu nggak ada. Memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kita tahu pencuri datang untuk
mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahasa Inggris bilang begini, but climb up some other way. Climb up, memanjat, atau meninggikan other way. Jesus is the way, Yesus adalah jalan. Lalu ada orang-orang yang datang ke kawanan pada jemaat Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara perhatikan, sekarang nih orang khotbah bebas di YouTube. Semua perkataan hamba Tuhan bisa climbs up. Kalau kita tidak tahu Alkitab, dia bisa climbs up some other way, meninggikan doktrinnya di atas apa yang tertulis. Paulus mengatakan, jangan melampaui apa yang ada tertulis. Dia meninggikan dirinya, dan doktrin itu ditinggikan, digembar-gemborkan, sehingga itu mencuri kebenaran yang ada di dalam kita. Contohnya gini ya, saudara, satu contoh. Ada banyak contoh, nanti Bapak Saudara bisa compare dengan Bible. Ada berapa banyak Bapak Saudara yang selalu dengar begini. Saudara, kita ini adalah, saya tahu sini saya ulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa ya, karena contoh ini yang paling kental. Kita adalah musafir di dunia ini. Dunia ini milik iblis. Penguasanya iblis. Kita adalah warga kerajaan surga. Saudara, ini adalah kebenaran yang mix. Campur-campur. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik. Supaya kalau Yesus datang tiba-tiba, kita diangkat, kita diselamatkan. Ada kata-kata yang mix, yang tidak berasal dari firman Tuhan, itu ditinggikan. Climb up some other way. Kalau kita baca di 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 ayat 26, dia bilang begini, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita joint heir. Bisa kita katakan bahwa kita bertanggung jawab atas bumi ini. Jadi bukan kita siap-siap meninggalkan bumi ini, kita bertanggung jawab mendatangkan kerajaan Allah ke atas bumi ini. Kita harus bawa aturan main di surga ke atas bumi ini. Itu tugasnya ambasador. Jadi ambasador atau seorang diplomat itu tidak bertugas dalam satu negara bukan untuk membicarakan diskusi soal kebijakan. Tidak, dia membawa kebijakan dia membawa kebijakan dari negaranya, lalu disampaikan kepada negara ini kalau diplomatnya. Tapi kalau urusan kita surga dan dunia, kita membawa kebijakan surga dan menetapkan itu di bumi. Ya, bukan kita takut sama orang bumi. Ya, bumi, dunia dan segala keinginan sedang hancur. Ya, betul itu. Makanya, supaya tidak hancur, yang bisa mengawetkan itu adalah gereja Tuhan. Di kitab Ayub, saudara, di kitab Ayub pasal 38, apakah engkau mengetahui hukum-hukum di langit? Atau bahasa Inggrisnya, tahukah engkau the ordinance of heaven? Atau aturan-aturan di langit? Dan bisakah engkau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Ini pertanyaannya. Tapi di dalam perjanjian baru kita tahu, kita diajar untuk berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita menetapkan hukum-hukum di surga. Apa yang surga sudah tetapkan, kita punya otoritas untuk menetapkan. Itu sebabnya hukum-hukum Allah itu adalah hukum-hukum di surga. Kalau kita terapkan dalam hati kita, kita bergaul dengan ketetapan Allah dan hukum Allah, maka tidak bisa diragukan lagi Tuhan ingin hidup kita panjang dan keadaan kita selalu baik. Bukan berarti kita tidak mengalami masalah, kita terkena penyakit atau kita terkena sesuatu yang mengganggu, tetapi kita bisa menguasainya, kita bisa lewat atas cobaan itu. Ya. Jadi Tuhan ingin kita bertumbuh. Saudara, kita bergereja bukan hanya sekedar mendengarkan doktrin, tapi kita bergereja, khususnya di Cibubur City Blessing, saya ingin kita semua perlahan-lahan mulai bangkit terhadap kebenaran. Mulai belajar untuk memanifestasikan kuasa yang ada di dalam kita. Kita tidak mencolokkan diri kita ke kuasa, tapi sekarang kuasa itu ditaruh di dalam kita. Nah, kuasa itu bukan sesuatu, tapi kuasa itu adalah seseorang, namanya Yesus Kristus. Kalau kuasa ini tidak kita salurkan, maka itu yang di Alkitab katakan, Kristus menjadi tidak berefek. Kita bergaul dengan kuasa. Setiap hari saya percaya Bapak-Ibu Saudara paling tidak entah pagi, siang, sore pasti bergaul dengan firman Tuhan.
yaitu Roh Allah versi tertulis. Ya. Tetapi saudara, apa yang kita gauli atau yang kita berbicara dengannya, itu bisa menjadi sia-sia kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Ya. Kita berbicara dengan firman Allah itu disebut dengan hidup di dalam kasih karunia. Jadi hidup dalam kasih karunia itu jangan diterjemahkan terus tentang pengampunan dosa, gitu ya. Ada teman-teman yang hidup di dalam menamakan dirinya aliran grace, yang dibicarakan itu aja terus pengampunan dosa. Itu sudah pasti, yang darahnya sudah tercurah untuk mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak berjalan seperti dia, as Christ is, so are we in this world, maka Kristus bisa menjadi sia-sia. Kita buka ayatnya dikatakan, aku tidak ingin kasih karunia Allah sia-sia, sebaiknya aku bekerja keras. Labor to enter the rest. Labor, bekerja keras, berusaha supaya aku tetap ada di dalam pergaulan dengan Tuhan. Mengapa? Karena bergaul dengan Tuhan berarti kita satu dengan power, dan power ini bisa melakukan berbagai-bagai manifestasi. Ya, itu sebabnya saudara, percayalah, soal pengampunan dosa sudah fix, saudara. Nggak usah dibolak-balik berusaha ditekunkan sampai 10 tahun. Saya lihat ya, beberapa rekan saya masih mengotak-atik soal itu. Tapi begitu ada penyakit nanti kalah. Ada masalah keuangan kalah. Disentil dikit doktrinnya, wah langsung marah ya, kalah dengan emosinya. Emosinya mudah terbakar gitu ya. Artinya sia-sia dia bergaul dengan Allah. Allah kan bukan tipe orang yang gampang marah, saudara. Kalau kita bergaul dengan seseorang, kita akan menjadi seperti orang itu. Kalau kita bergaul dalam kasih karunia Allah, bergaul dengan Allah, maka kita akan seperti Allah dalam kesabaran, dalam ketekunan, dalam kasih, di dalam tidak mudah terpancing kemarahan, seperti Allah. Gitu ya. Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat 12 bilang begini ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi pengampunan dosa adalah satu hal, tapi takut akan Tuhan itu adalah hal yang lain. Harusnya itu berjalan bersama. Ada orang tahu, oh saya diampuni, saya tahu saya berbuat dosa, tapi Tuhan baik. Tapi dia tidak takut akan Tuhan. Percuma, saudara. Percuma, Tuhan tidak akan, berarti Tuhan nggak sayang. Tuhan sayang sama orang, setiap orang, apalagi anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita tidak belajar takut akan Tuhan, kita mulai kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Akan firman Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak bukakan jalannya, tidak berikan pewahyuannya. Coba kita buka di Matius pasal 3. Saya mau buka beberapa ayat ya. Saya mau buktikan bahwa firman Tuhan itu konsisten. Matius pasal 4. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan semua orang. Ya, jadi semua orang sakit yang datang kepada Tuhan Yesus disembuhkan. Dan kita buka lagi ayat Matius pasal 12. Ayat 15b. Ya, bahasa Indonesia itu ada judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Matius pasal 12 ayat 15b. Banyak orang mengikut Yesus, dan Ia menyembuhkan semua orang. Ya, poin saya adalah semua yang datang kepadanya disembuhkan, diterima, tidak ada yang ditolak. Ya, dari sinilah muncul Tuhan menerima kita apa adanya. Oke, betul, setuju. Tapi sekarang kita buka Matius pasal 13 di 2 ayat. Ya. Yang pertama adalah ayat 1 dan 2. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak, berarti kan orang banyak ini datang, berbondong-bondong, semuanya berdiri di pantai. Setelah itu Yesus memberitakan pengajaran perumpamaan tentang penabur. Lalu ayat 10, murid-murid tanya begini, datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu, pada murid-murid, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak.
Siapa mereka di sini, saudara? Ya orang banyak yang datang yang disembuhkan Tuhan itu. Mereka di sini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, dan Tuhan penuh belas kasihan. Setiap kali orang itu datang, Alkitab berkali-kali mencatat, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Nah, kita tahu Yesus pernah bilang dia tidak bisa digerakkan oleh siapapun kecuali Allah. Semua doktrinnya adalah Allah yang mengatakan pada dia. Semua perbuatan ajaibnya adalah apa yang dia lihat Bapa melakukan. Kalau Bapa tidak melakukan apa-apa, dia diam. Lalu dikatakan, setiap kali orang-orang datang, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Tapi di sini juga dia katakan bahwa kepada mereka tidak diberitakan the mystery of God, atau rahasia pewahyuan firman. Jadi saudara, yang kita perlu ada pewahyuan firman, karena di Ulangan 8 yang gambaran tentang kehidupan orang Kristen, Allah ingin kita merenungkan firman, perintahnya, bahkan kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi saudara, untuk hidup dalam pewahyuan, bergaul dengan firman, merenungkan firman, lalu mengeluarkannya dalam perkataan kepada selisih rumah kita, pasangan kita, anak kita, atau siapapun yang kita ketemu dengannya, kita berbicara. Supaya apa? Supaya baik hidup kita. Jadi, memang tujuan Tuhan memberikan firman-Nya adalah supaya kehidupannya masuk ke dalam kita, dan kita bisa hidup dengan umur panjang, dan selalu baik keadaan kita. Selalu baik. Nah, hidup seperti itu disebut hidup di dalam kuasa. Ingat, kuasa tadi seperti power supply dari PLN, tidak macam-macam, cuma satu. Tapi dia bisa bermanifestasi macam-macam. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, bahwa Tuhan Yesus mengatakan hanya kepada mereka yang mau belajar menjadi murid. Murid di sini bukan berarti format. Kalau bicara murid, bukan bicara format pemuridan. Murid adalah barang siapa yang kontinu di dalam firman-Ku. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Jadi bisa seorang pastor, seorang gembala, kalau pengajarannya begitu menjadi berkat bagi ribuan orang, maka ribuan itu bisa menganggap gembala itu adalah Bapak rohani, ya, bukan Bapak surgawi. Bapak setiap jemaat adalah Allah. Ya. Kita tidak boleh panggil orang Bapak kepada siapapun di bumi. Tapi di dalam Injil, maka pengajar itu menjadi Bapak. Paulus mengatakan, walaupun kamu punya beribu-ribu pengajar, tetapi akulah yang menjadi Bapamu oleh Injil. Siapa itu Injil? Injil adalah power, itu yang tadi kita bicarakan. Jadi seseorang ingin menjadi Bapa rohani, bukan karena jabatan yang diberikan, tetapi oleh Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah power, Injil itu adalah berita atau ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, atau saya katakan Injil itu adalah Kristus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan atau power. Pemberitaan salib adalah power. Oke, ya. Pemberitaan salib power. Kita tahu power cuma satu, manifestasinya macam-macam. Bapak Ibu Saudara perlu pemberitaan salib supaya bermanifestasi di dalam kesehatan, kesembuhan, umur panjang, dalam keuangan, dalam keberhasilan, dalam keluarga. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tanda itu selalu mengikuti pemberitaan Injil. Markus pasal 3 bilang, tanda-tanda ini akan menyertai pemberitaan Injil. Nah, sekarang banyak orang mencari tanda, tapi tidak memberitakan Injil. Terkontaminasi. Saudara, sekarang banyak lembaga-lembaga Kristen, anak-anak Tuhan, bukannya memberitakan Injil, bukannya menyembuhkan orang, mulai manifestasi power, atau mulai praktis melakukan perintah Tuhan, tapi mereka mulai menganalisa market. Yang ini sudah terlalu banyak dikuasai orang. Saya baru dapat dikuasai orang non-Kristen maksudnya. Saya baru dapat WA dari forwardan di satu negara Kristen, dikatakan menterinya bukan Kristen. Ini bukan Kristen, ini bukan Kristen. Lalu dibilang kekristenan sudah menurun. Saya bilang, Tuhan tidak pernah suruh kita menganalisa market, saudara. Tuhan suruh kita memberitakan Injil, bukan memberitakan misalnya untuk anak-anak muda youth. Nanti anak-anak youth akan mendengar khotbah seperti ini. Sekarang ada generasi apa dulu yang saya bilang kemarin? Ada generasi boomer, ada generasi digital, ada generasi milenial, segala macam. Itu semua pengetahuan, tapi itu nggak penting, saudara. Tanpa power, nggak penting, saudara. Kita tidak disuruh menganalisa market. Kita disuruh memberitakan Injil. Kalau Injil diberitakan, tanda-tanda mengikuti. Bukan kita mencari tanda. Sekarang kenapa ada generasi-generasi itu mau kita suguhkan tanda, saudara? Ini tandanya anak Tuhan begini, musiknya keren, atau musisatnya keren, kesembuhan. Tapi
tapi tidak ada berita Injil dengan power. Sudah terbalik, saudara. Seperti kesembuhan. Kesembuhan itu ya, dulu kesembuhan itu adalah tanda yang mengikuti pemberitaan Injil. Tapi sekarang kesembuhan itu dirubah menjadi upah. Tapi maksud saya begini, saudara. Sekarang berubah bahwa tanda-tanda itu sebagai sesuatu yang utama. Padahal yang utama adalah beritakan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, yaitu Injil. Itu adalah power. Dan kita sekarang satu dengan power itu. Saudara sudah dipenuhi oleh Kristus, sekarang itu keluarkan terus. Proses. Sekali lagi, kita tidak mencintai proses. Kita mencintai Kristus. Kita mencintai Allah dengan segenap hati kita, pikiran kita. Kita tetap ada di dalam proses. Proses itu disebut kehidupan. Kita mencintai kehidupan di dalam Kristus. Kalau mencintai proses nanti, kalau gagal, enggak apa-apa, ini dari Tuhan. Kegagalan tidak pernah dari Tuhan. Kegagalan adalah selalu dari kita. Tuhan akan mengangkat kita terus. Ya. Ada satu ayat lagi saya bagikan sekarang kayaknya ya. Saudara masih ingat? Enggak usah kita baca ya. Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau roh jahat itu keluar dari seseorang, maka dia akan berkeliling ke daerah yang tandus dan kering. Lalu kita bilang bahwa bahwa roh jahat itu selalu mencari tempat yang tandus dan kering. Ternyata Alkitab tidak bicara begitu, saudara. Alkitab bilang dia ke daerah tandus dan kering dan tidak menemukan. Artinya dia tidak suka juga dengan daerah tandus dan kering. Lalu dia kembali, aku akan kembali ke rumahku yang aku tinggalkan, dan dia dapati rumahnya kosong. Lalu tersapu bersih, dan teratur. Saya tertarik dengan 3 statement ini. Rupanya dia suka dengan rumah yang kosong, yang tersapu bersih, dan teratur. Dia tidak tertarik dengan tanah yang kering. Kita sering diajar kalau kita kering, nanti iblis kemasukan, setan kalau sambat. Ternyata dia lebih tertarik untuk membuat lebih jahat, karena tujuannya akan membuat lebih jahat. Nah, saya coba selidiki, apa sih yang dimaksud? Yang pertama adalah rumah itu kosong. Kosong itu artinya bebas dari pekerjaan, free from labor. Terus saya ingat, free from labor berarti resting dong Tuhan. Tidak, resting itu beda. Kalau resting, perhentian, itu kita beristirahat atau kita tenang di dalam firman. Apapun yang terjadi, janji firman Tuhan kita pegang. Kalau ini free, nggak bekerja apa-apa, relax gitu ya. Tapi nggak ada firman Tuhannya, relax gitu ya. Kemudian tersapu bersih. Rupanya tersapu itu adalah diambil dari satu judgment sehingga tidak terkena. Jadi kalau kita menyapu ruangan, maka ruangan itu tidak terkena debu. Ya. Jadi ruangan itu tidak terkena kotoran, tidak kena apa-apa. Bersih dia. Jadi ada orang-orang memang yang tersapu bersih dari judgment. Yang pertama dia free, ya, relax. Lalu tidak ada judgment di dalam dirinya. Tidak ada penghakiman. Yang ketiga, teratur, relax, tidak ada judgment, teratur. Sama yang begini-begini iblis suka, saudara. Artinya, ini kalau saya lihat, ini adalah roh agamawi. Udahlah ikut Tuhan, nggak usah macam-macam. Yang penting kerja yang baik, ya. Terus jangan bikin sakit hati orang. Udah, lakukan aja kerja. Baca firman Tuhan perlu nggak? Nggak usah lah, nanti kalau udah tua, baru kita baca firman Tuhan. Itu orang yang kosong, bersih, teratur. Pola pikirnya teratur. Semua isinya dengan pengetahuan, teratur. Nah, yang begini-begini iblis suka. Dan dia akan masuk membawa teman yang lebih jahat sekali. Tetapi kalau kita mengisi diri kita dengan Kristus, dengan hukum-hukum Allah, maka dia tidak bisa masuk. Ya. Oleh karena itu, saudara, hidup di dalam Kristus itu bukan option. Hidup di dalam firman Tuhan bukan option. Bapak Ibu Saudara cari waktu, mau pagi, siang, sore, 1 hari harus ada merenungkan firman, merenungkan ya, bukan sekedar membaca. Merenungkan lalu tanya, Tuhan ini maksudnya apa? Supaya kita tidak menjadi masuk kategori orang yang bersih, tersapu, dan rapih. Ini orang agamawi. Makanya orang agamawi itu suka jahat. Suka gampang menghakimi. Tuhan Yesus babak belur sama orang yang agamawi. Bahkan dia disalib oleh orang agamawi. Tidak ada judgment apa-apa. Restingnya di mana nggak tahu, saudara. Kita harus resting di dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan perjamuan hari ini.